Halo sahabat Asih Desara, jumpa lagi dengan Asih Desara kali ini dalam konten tertipu belanja online. Ya. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia sekeluarga. Ada banyak tragedi penipuan di jagat maya, ya. Dan di sosial media itu banyak sekali macam-macam sisi penipuan, segala macam sisi begitu banyak. Dan korbannya pun begitu banyak, nggak kalah banyak. Bisa ribuan orang, bahkan mungkin jutaan udah yang tertipu. Ya, banyak sisinya. Kali ini sisi yang saya sorot adalah uh, belanja online di Shopee. Ya, ya kan. Pada dasarnya orang-orang yang tertipu itu akan kesal, kesal karena merasa dibodohi, kemudian kesal karena uangnya hilang, nggak pada tempatnya, kemudian kesal karena belanja online sifatnya itu adalah menginginkan sesuatu barang yang diidamkan tidak diperoleh. Kadang-kadang sengaja barang yang nggak diinginkan malah yang dikirim, salah kirim namanya kan begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah prolog ini di belakang ada banyak alamat-alamat searching berbentuk thumbnail di YouTube, konten-konten saudara kita, kreator-kreator. Saya kumpulkan mungkin ada 50 lebih. Nah, nanti bagi yang sedang tertipu langsung di situ lihat judulnya dan searching aja di alamat pencarian supaya lebih mudah, nggak men-scroll panjang-panjang ke atas. Nah, ketik aja, nanti akan langsung bertemu apa yang Anda butuhkan yang semirip dengan Anda tertipu. Umpamanya tertipu membeli ini di Shopee, ketik aja di situ yang cocok, yang sesuai. Dan kemudian sebagian dari konten adalah ada yang mengajarkan bagaimana caranya, solusinya, dan sebagainya macamnya. Jadi seperti itu. Kemudian saya sendiri masuk lubang. Kenapa masuk lubang? Pertama, saya belanja Shopee itu mungkin udah lama, udah tahunan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Beberapa kali tertipu juga. Ini sudah 2 tahun mungkin saya nggak tertipu. Dulu terakhir saya ingat, saya betul yang tertipu yang fatal itu adalah membeli flash disk merek SanDisk di toko ini di Mangga 2, garansi 1 tahun. Wah, kan seperti itu. Kemudian 3 bulan ternyata rusak dan bla 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 bla. Itu tidak mudah, panjang ceritanya itu. Mungkin kontennya harus sendiri soal penjualan garansi ini. Nanti saya coba membuat konten garansi soal ini permasalahannya. Dan kenapa saya jeblos berikutnya adalah karena saya berusaha menjadi orang baik, selalu mentoleransi penjual-penjual itu, kan? Kadang-kadang untuk kerugian yang di bawah 50.000 saya abaikan, dalam artian nggak saya permasalahkan. Saya nggak laporkan admin segala macam. Saya juga paling nulis aja di ulas barang, ini nggak ada, ini nggak ada. Kadang-kadang nggak saya tulis, itu biarkan aja lah, di bawah 50.000 ngapain. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kenapa saya jeblos kali ini juga karena saya cenderung membantu toko baru, karena saya juga punya toko online yang sudah tidak aktif, kan. Nah, membuat toko online itu sendiri pun tidak mudah, sebetulnya sulit. Ada foto wajah, gerak mata, segala macam, dan membuat toko online itu sebetulnya sulit. Kemudian KTP-nya, hurufnya harus jelas semuanya, tidak boleh satu huruf aja, nggak diterima di dalam registrasi itu, dan seterusnya. Kemudian bank juga begitu, harus jelas semua.
begitu sulit membuatnya, ya kan? Entah kenapa di Shopee banyak orang bisa buat seenaknya. Ada apa dengan Shopee? Ya kan begitu kan? Bagaimana manajemennya mengatur? Kok bisa berulang-ulang? Padahal di situ ada data direktori orang yang sama. Ada wajahnya, ada fotonya, ada KTP-nya. Tinggal dicocokin. Cocok nggak wajahnya dengan KTP-nya? Kan begitu. Bisa aja orang membajak KTP orang lain, tapi fotonya kan nggak bisa. Foto hidup. Kan gitu kan? Wah. Jadi seperti itu. Nah, orang baik saya bantu. Saya lihat, saya tahu teknisnya juga supaya nggak tertipu. Udah ada pembeli belum di toko itu untuk setiap produknya ada berapa banyak, kan gitu kan. Tapi saya sendiri menyadari toko baru itu sulit mencari pembeli karena orang takut ini toko ini benar apa enggak, ulasannya kayak apa, kan gitu kan. Yang pertama itu yang sulit. Kesananya semakin banyak yang membeli akan semakin mudah. Nah, kan begitu kan. Nah, disinilah peran kita untuk membantu toko baru. Ya kita belanja. Celakanya begitu apes di toko baru, kita anggap baru, tokonya pembelinya baru 0,0000, ulas 0,0000. Nah, yang di toko yang sekarang saya ketipu itu, yang mengulas toko itu sendiri dengan akun yang berbeda. Saya perhatikan ada 10 unit dagangannya. Unit pertama itu pembelinya akunnya itu semua, itu lagi. Komennya bagus-bagus, berbeda-beda. Abai di situ, kita abai. Ternyata itu bukan pembeli yang lain, ternyata itu adalah dianya sendiri membuat komen-komen. Akunnya sendiri yang kesekian, kan gitu. Nah, ini perlu diwaspadai. Banyak juga komen pembeli yang di bawah itu yang tetap aja lolos, entah kenapa. Pembeli yang beli gitu. Jadi komen-komen itu bisa dibeli di dunia maya, sekian harganya, maka toko Anda banyak pembelinya segala macam, dan itu biasanya itu tidak ada komen di situ. Song. Kan gitu kan, bintang-bintang wae, nggak jelas kan. Logikanya semua orang belanja itu akan senang menulis komen di situ. Aneh aja kalau orang malas nulis komen, kan gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah kita udah merasa senior dalam berbelanja. Nggak mungkin lagi ketipu. Disinilah celakanya. Timbul abai di kita. Nah, timbul abai. Kita memberikan toleransi yang banyak, akhirnya tidak teliti. Menggampangkan, akhirnya kita belanja. Ternyata celaka. Memang udah waktunya kita harus tertipu. Oke. Nah, bagi yang sedang tertipu, di belakang video ini nanti ada itu tadi thumbnail video. Banyak sekali, tinggal dipilih yang cocok untuk dilihat di YouTube supaya tidak men-scroll menggulung halaman YouTube yang begitu banyak penipuan kan, supaya lebih fokus. Nah, kemudian bagi yang pernah tertipu, ikhlaskan aja, memang udah saatnya kita tertipu kan begitu. Ya kesal, tapi jangan pernah lupa waktu berbelanja berikutnya di Shopee atau dimanapun kita pernah tertipu. Jadi waspada terus. Nah, bagi yang belum pernah tertipu, kan, berusahalah sebelum berbelanja itu. Lihat, searching kejadian-kejadian yang tertipu seperti ini. Sempatkan di YouTube itu untuk dilihat. Jangan lihat main game terus, jangan lihat film terus, jangan lihat yang lucu-lucu terus. Ini bagian dari ilmu pengetahuan, ilmu sosial. Sempatkan untuk melihat itu video-video orang-orang yang tertipu. Bagaimana testimoni mereka, bagaimana sakit hatinya mereka, bagaimana susahnya mereka. Sehingga jangan sampai Anda nanti mengalami hal yang sama. Ketika terjadi nggak siap menghadapinya, nggak mengerti. Habis sudah pusing kepala, emosi segala macam, sumpah serapah, nambah aja dosa dibikin. Oke, ini berapa 9 menit udah ngobrol begini aja.
Oke, demikian saya disingkatkan saja. Uh, Setelah ini ada thumbnail-thumbnail di belakang. Nanti kalau pemirsanya cukup bagus untuk konten seperti ini, nanti saya coba bahas juga. Apakah perlu diambil garansi dalam membeli barang? Kemudian kan apakah perlu kita ambil hadiah-hadiah dalam membeli barang itu? Seterusnya nanti mungkin kontennya harus sendiri karena panjang waktunya. Oke, jangan di skip. Jangan lupa like dan subscribe supaya harapannya sih channel saya itu bisa dimonet. Tapi subscribe-nya 300 lagi, 300 sekian, enggak pernah nyampe 500, apalagi 1000. Ya sudah, dijalanin aja. Oke, berkreatif jalan terus, kan? Enggak monet, enggak apa-apa. Salam sehat untuk Anda semua. Selalu sukses dan hati-hati dan berbelanja online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.